Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti sedang diuji dari semua arah? Saat kamu tersenyum di depan orang lain, tapi hatimu menyimpan luka yang bahkan tak bisa kamu jelaskan. Atau pernahkah kamu mempertanyakan, mengapa hidupku seberat ini? Apa salahku? Kenapa Allah memilih aku? Tapi, bagaimana jika jawabannya bukan karena Allah menjauh, melainkan karena Allah sedang mendekat? Dalam 7 segmen perjalanan ini, kita sudah menyentuh luka yang tak terlihat, pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah terjawab, dan rahasia terbesar bahwa ujian terberat hanya diberikan kepada jiwa yang dipilih. Kita membahas rahasia takdir, sabar, luka yang membentuk, dan cara agar kita bukan hanya melewati ujian, tetapi lulus darinya sebagai manusia yang lebih kuat, lebih tunduk, dan lebih dekat kepada Allah. Dan sebelum kamu pergi, aku ingin tanya sekali lagi. Apakah kamu sedang diuji? Atau sebenarnya Allah sedang memilihmu? Jika kalimat ini menyentuh hatimu, tulis di komentar, aku sedang kembali kepada Allah. Dan jangan lupa subscribe channel Manisnya Iman. Mungkin satu video lagi akan menyelamatkan hari seseorang, termasuk dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salam ini sampai ke dalam hatimu, pelan, lembut, dan penuh doa. Semoga Allah memberikan ketenangan pada hatimu saat ini. Semoga nafasmu menjadi lebih ringan. Semoga ada ruang di dalam dirimu yang mulai siap menerima pesan ini dengan lapang dan ikhlas. Saudaraku, hidup ini tidak selalu seperti yang tampak. Banyak orang terlihat kuat dari luar, tapi di dalam dirinya ada luka yang tidak pernah diceritakan. Banyak yang tersenyum di depan orang, tapi menangis ketika sendirian. Ada yang terlihat berhasil, mapan, dihormati, tetapi di hatinya masih ada rasa kosong, seperti ada sesuatu yang hilang, yang tidak bisa diisi oleh harta, jabatan, atau pujian manusia. Kita hidup dalam zaman yang serba cepat, serba sibuk, serba mengejar. Kadang kita tidak tahu lagi apa yang sebenarnya kita kejar. Kesibukan membuat kita lupa bahwa hati ini punya rasa haus. Haus akan ketenangan, haus akan kedekatan dengan Allah, haus akan makna. Dan di titik tertentu dalam hidup akan muncul pertanyaan yang tidak bisa kita abaikan lagi. Apa sebenarnya yang aku cari? Ketenangan, kepastian, jawaban, atau rasa dekat dengan Allah yang mungkin dulu pernah ada tapi kini jauh? Jika pertanyaan itu mulai muncul, berarti Allah sedang mengetuk pintu hatimu. Bukan karena engkau lemah, bukan karena engkau gagal, tapi karena Allah rindu agar engkau kembali kepadanya. Hari ini, kita akan belajar tentang 3 jenis ujian Allah. Ujian yang pasti setiap manusia alami, entah ia kaya atau miskin, kuat atau rapuh, berilmu atau baru mencari arah. Semoga melalui perjalanan ini, engkau menemukan bukan hanya jawaban, tapi juga ketenangan. Mari, tarik nafas perlahan dan izinkan hatimu mendengar. Saudaraku yang baik hatinya, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu kebenaran yang harus kita pahami dengan jernih. Semua manusia akan diuji. Tidak ada satupun yang luput. Orang miskin diuji dengan kekurangan. Orang kaya diuji dengan kelimpahan. Orang kuat diuji dengan tanggung jawab. Orang lemah diuji dengan kesabaran. Bahkan orang saleh pun diuji dengan keteguhan imannya. Karena ujian bukan tanda bahwa Allah membenci kita. Justru ujian adalah bukti bahwa Allah masih memperhatikan hati kita. Bahwa Dia ingin mengangkat derajat kita
dan membersihkan kita dari dosa yang tidak sanggup kita tanggung di akhirat nanti. Ujian datang tanpa memberitahu, tidak mengetuk pintu, tidak meminta izin. Terkadang hadir sebagai kehilangan, kadang sebagai kesedihan, kadang sebagai keraguan, dan kadang sebagai rasa sesak yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Banyak orang beranggapan bahwa ujian hanya datang dalam bentuk penderitaan, seolah-olah ketika hidup berat, itu tandanya sedang diuji. Namun saudaraku, ada ujian yang jauh lebih halus, lebih diam, lebih berbahaya. Ujian berupa kenyamanan. Ketika semua terasa mudah, ketika doa jarang terucap, ketika hati mulai merasa cukup tanpa Allah, disitulah ujian terbesar berada. Karena ujian kesedihan membuat kita menangis dan kembali kepada Allah. Tapi ujian kenyamanan sering membuat manusia lupa, lalai, dan menjauh, perlahan, tanpa terasa. Maka jangan hanya resah ketika diuji dengan kepedihan, karena terkadang ujian yang paling keras adalah ketika hidup terlalu mulus, terlalu enak, dan terlalu tenang. Allah menguji bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk mengembalikanmu kepada kedudukan terbaikmu sebagai hamba. Maka, mari kita pahami, ujian itu bukan hukuman, tapi panggilan, agar hati ini kembali mengenal siapa pemilik segala takdir, dan kepada siapa kita harus bergantung sepenuhnya. Saudaraku, ada ujian yang terasa lembut, manis, dan begitu nyaman, namun justru sangat berbahaya bagi hati. Itu adalah ujian nikmat yang melalaikan. Bayangkan, rizki datang tanpa hambatan, pekerjaan lancar, usaha berkembang, keluarga harmonis, kesehatan terjaga. Semua terasa mudah, seakan pintu hidup terbuka luas tanpa halangan. Di fase ini, manusia sering lupa bertanya, siapa yang memberiku semua ini? Saat hidup berat, kita menangis dalam doa. Namun saat hidup terasa ringan, apakah kita masih menundukkan kepala dengan kerendahan hati yang sama? Atau diam-diam hati kita berkata, aku mendapat semua ini karena kerja kerasku. Inilah racun kenyamanan. Ia tidak pahit seperti musibah. Ia tidak mengguncang seperti kehilangan. Ia hadir pelan, seperti angin lembut, namun perlahan mematikan rasa butuh kita kepada Allah. Ada banyak orang kuat diuji dengan penderitaan, tapi hanya sedikit yang mampu bertahan ketika diuji dengan kelimpahan. Dulu, ada seorang lelaki yang berkata dalam hati, semua yang aku miliki, hasil dari strategiku, kepintaranku, usahaku. Ia mulai jarang berdoa, jarang bersyukur, jarang sujud malam, sampai akhirnya, satu demi satu nikmat itu hilang. Kesehatannya melemah, usahanya jatuh, orang-orang yang dulu dekat mulai menjauh, dan barulah ketika ia berada di titik rendah, hatinya kembali berkata lirih, ya Allah, aku lupa Engkau. Saudaraku, bahaya terbesar bukan ketika kita kehilangan, tetapi ketika kita lupa siapa pemberi nikmat. Hari ini, tanyakan pada dirimu dengan jujur. Dalam kelapangan, apakah aku bersyukur, atau justru sedang diuji dalam kesombongan? Karena ujian nikmat bukan tentang apa yang engkau miliki, tetapi tentang siapa yang masih menguasai hatimu. Masihkah Allah di sana, atau sudah tergantikan rasa mampu, rasa cukup, dan rasa sombong? Saudaraku yang sedang mendengar ini, ada fase hidup ketika dunia terasa berubah dalam sekejap. Pintu-pintu yang dulu terbuka, tiba-tiba tertutup rapat. Orang-orang yang dulu hadir, perlahan pergi. Rezeki yang dulu mudah, kini tertahan. Kebahagiaan yang dulu dekat, kini terasa jauh. Di fase ini, hati sering bertanya lirih, ya Allah, mengapa semua ini berubah? Namun ketahuilah, tidak ada air mata yang jatuh tanpa seizin Allah. Tidak ada kehilangan kecuali yang Allah tahu. Saat ini, engkau butuh digenggam, bukan dibiarkan. Kesedihan,
adalah cara Allah memurnikan hati. Kehilangan adalah cara Allah menarik kita kembali dalam doa yang tulus. Karena doa paling jujur bukan saat kita tenang, tetapi saat hati hancur dan tak mampu berpura-pura kuat lagi. Ada kisah seorang ibu yang kehilangan anak yang ia cintai. Orang bertanya kepadanya, "Bagaimana engkau tetap tegar?" Ia menjawab dengan suara pelan namun penuh iman, "Aku sedih, tapi aku tahu Allah lebih sayang kepadanya daripada aku." Subhanallah, kalimat seperti itu tidak lahir dari ilmu, tetapi dari hati yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Saudaraku, jika hari ini engkau merasa hidup murtad, bukan karena Allah ingin menghancurkanmu. Sebaliknya, Allah sedang membersihkanmu dari ketergantungan pada dunia. Ada saatnya Allah mengambil sesuatu, bukan karena engkau tidak layak memilikinya, tetapi karena sesuatu itu sedang menjauhkanmu darinya. Kesedihan seringkali bukan hukuman, melainkan undangan. Undangan lembut dari Allah agar engkau kembali mendekat. Ingatlah kalimat ini, Allah tidak sedang menjatuhkanmu, Allah sedang memanggilmu pulang. Jika engkau mampu memahami itu, maka bahkan di dalam tangismu, engkau akan menemukan kedamaian. Sekarang, mari kita lanjutkan ke ujian terakhir, ujian yang sering disalahpahami, namun menyimpan cahaya besar bagi hati yang menyadarinya. Ada ujian yang tidak semua orang merasakannya. Ujian yang datang bukan dari satu arah, tetapi dari dua sisi sekaligus. Di satu sisi, engkau diberi nikmat, engkau dihormati, dipercaya, mungkin rezekimu luas, keluargamu terlihat baik, dan hidupmu tampak stabil. Namun, di sisi lain, Allah menguji batinmu dengan luka yang tak terlihat. Ada beban yang tidak bisa diceritakan. Ada air mata yang tidak semua orang tahu. Ada sesuatu yang hanya engkau dan Allah yang mengerti. Inilah ujian orang pilihan. Bukan karena engkau lemah, tapi karena hatimu sedang dibentuk untuk membawa amanah yang lebih besar. Lihatlah kisah para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam dihormati sebagai kekasih Allah, Khalilullah, namun diuji dengan perpisahan, kesunyian, dan perintah mengorbankan sesuatu yang paling dicintai. Nabi Ayub alaihissalam diberi kekayaan, kehormatan, keluarga, dan kesehatan. Namun Allah mengambil semuanya, bukan untuk menjatuhkannya, tapi untuk mengangkat derajatnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling dicintai Allah, tetapi diuji dengan kemiskinan, hinaan, pertempuran, kehilangan istri tercinta, anak-anak, sahabat dekat, dan kesepian yang hanya beliau pahami. Saudaraku, maka tanyakan pada dirimu dengan pelan, apakah aku sedang diuji dari dua arah sekaligus? Jika jawabannya iya, maka jangan buru-buru merasa Allah meninggalkanmu. Mungkin justru Allah sedang memilihmu. Orang biasa diuji dengan satu kesulitan, tetapi hamba yang Allah ingin dekatkan diuji dengan kemuliaan dan luka sekaligus. Karena ujian ini melatih dua hal, kerendahan hati saat diberi nikmat, dan keteguhan iman saat diberi cobaan. Ingat baik-baik, ujian yang berat bukan tanda Allah jauh. Justru, itu bukti bahwa Allah sangat dekat. Karena hati yang sedang digenggam akan terasa sakit. Namun setelah itu, akan datang kedewasaan, kekuatan, dan kedamaian yang tidak bisa dibeli dunia. Dan kini, kita menuju kesimpulan besar tentang bagaimana menghadapi semua ujian ini dengan hati yang tunduk, tenang, dan yakin pada ketetapannya. Pada akhirnya, inti dari ujian bukan tentang harta yang hilang, peluang yang tertunda,
atau orang yang pergi. Yang Allah lihat adalah hatimu. Karena ujian bukan untuk melemahkanmu. Ujian adalah cermin. Apakah engkau mengenal Tuhanmu atau hanya nikmatnya? Ada 3 respon manusia ketika diuji. Pertama, ada yang lupa ketika diberi nikmat. Saat hidup lapang, karir membaik, rezeki mengalir, ia merasa semua itu hasil kerja kerasnya sendiri. Sholat mulai ditinggalkan, doa mulai jarang. Hatinya berkata, "Aku mampu." Lupa bahwa semua yang ia miliki hanyalah titipan. Kedua, ada yang putus asa ketika diberi musibah. Saat diuji kehilangan, rasa sakit atau kegagalan, ia mengira Allah telah meninggalkannya. Ia marah, kecewa, menyerah. Lupa bahwa badai bukan akhir perjalanan. Badai ada untuk memurnikan hati dan menghapus dosa. Dan ada kelompok ketiga, kelompok yang sangat sedikit jumlahnya. Mereka bersyukur ketika lapang, bersabar ketika sempit, dan tetap teguh dalam iman meski badai menerjang. Mereka tahu bahwa dunia hanyalah perjalanan, bukan tujuan. Karena itu, dengarkan kalimat ini dengan pelan. Mungkin Allah belum menjawab doamu, bukan karena Ia menolak, tetapi karena Ia sedang membentukmu. Allah sedang memperkuat jiwamu. Allah sedang mengajarkanmu makna tawakal. Allah sedang mendekatkanmu kepada sesuatu yang lebih besar dari yang kamu minta. Jika engkau sedang diuji, jangan fokus pada apa yang hilang, tetapi fokuslah pada siapa yang tetap ada, Allah. Sebentuk ujian yang terasa berat hari ini akan berubah menjadi cerita kebijaksanaan suatu hari nanti. Tetap bertahan, tetap yakin, tetap dekat dengan Allah. Karena orang yang hatinya lulus dari ujian akan diganti Allah dengan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Sebelum kita menutup perjalanan ini, izinkan dirimu diam sejenak. Tarik napas perlahan, lunakkan hati, dan jika boleh, pejamkan matamu sebentar. Lalu tanyakan pada dirimu dengan suara yang paling jujur. Ujian apa yang sedang Allah titipkan kepadaku hari ini? Apakah itu bentuk kehilangan? Apakah rasa cukup yang membuatmu lupa? Atau mungkin engkau berada di titik terberat, menikmati nikmat dunia, namun memikul luka batin yang tidak terlihat siapapun? Apapun bentuk ujian itu, ketahuilah satu hal. Allah tidak sedang menghukummu. Allah sedang mendidikmu. Allah sedang mengangkat derajatmu. Allah sedang membentukmu agar lebih matang, lebih kuat, lebih lembut, lebih dekat kepadanya. Ujian bukan tanda menjauh. Seringkali, itu tanda kasih sayang yang dalam. Bayangkan sebuah batu yang keras, tertutup debu, dan tidak memiliki bentuk. Jika ia bisa berbicara, mungkin ia akan berteriak saat pahat itu menghantam permukaannya. Tetapi, pukulan demi pukulan itu bukan untuk merusaknya, melainkan untuk mengungkapkan keindahan yang Allah sembunyikan di dalamnya. Begitu pula dirimu. Kau bukan dihancurkan, kau sedang dibentuk. Dan suatu hari nanti, ketika waktunya telah tiba, engkau akan menyadari, setiap luka, setiap air mata, setiap sabar yang kau tahan di dalam diam, adalah bagian dari proses menjadi dirimu yang lebih baik. Sekarang, mari kita tutup dengan doa, pelan, lembut, dan penuh harap. Ya Allah, jika selama ini kami lemah, kuatkanlah. Jika kami salah, ampunkanlah. Jika kami jauh, dekatkanlah. Jika hati kami sempit, luaskanlah. Jika kami sedang diuji, maka jadikan ujian ini jalan menujumu, bukan penghalang darimu. Ya Allah,
Jadikan kami hamba yang bersyukur dalam lapang, bersabar dalam sempit, dan istiqomah dalam iman hingga akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum video ini selesai, izinkan satu permintaan kecil. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu, jika engkau merasa lebih tenang, atau jika engkau sedang berjuang dan merasa tidak sendirian setelah mendengar ini, tuliskan di kolom komentar, "Aku sedang kembali kepada Allah." Dan bantu sebarkan video ini. Mungkin ada satu hati di luar sana yang sedang rapuh, dan kata-kata ini bisa menyelamatkannya. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung bersama keluarga manisnya iman, tempat kita saling menguatkan dalam cahaya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga langkahmu hari ini, esok, dan sampai engkau pulang kepadanya.